Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Hima. Gimana kabar kalian semua? Khususnya untuk kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 3. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta panjang umur. Sebelum Ibu mengarah ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian presensi terlebih dahulu yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kalian masing-masing. Seperti biasanya, kalian hanya sebutkan nama dan nomor presensi kalian. Sebelum Ibu mengarah ke pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kalian tetap di rumah, jaga kesehatan kalian. Apalagi untuk bermain, tetap di rumah saja, jangan bermain keluar rumah. Apabila kalian terpaksa untuk keluar rumah, kalian jangan lupa untuk membawa masker dan hand sanitizer. Karena kesehatan itu nomor 1, teman-teman. Terima kasih. Ibu lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks anekdot. Kemarin kita belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai pengertian teks anekdot yang sudah Ibu kirimkan melalui YouTube yang pertama, dan yang kedua sudah Ibu kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing. Materinya sudah lengkap yang kemarin, akan Ibu lengkapi kembali untuk hari ini. Nah, Ibu lanjutkan. Yang pertama yaitu kemarin kita membahas mengenai pengertian teks anekdot. Lalu yang kedua, Ibu kemarin membahas mengenai struktur teks anekdot. Membahas juga mengenai ciri-ciri teks anekdot. Lalu membahas juga kaidah teks anekdot. Lalu membahas juga mengenai tujuan teks anekdot. Lalu membahas juga mengenai fungsi teks anekdot. Dan kemarin juga belajar mengenai ciri-ciri teks anekdot, lalu contoh-contoh teks anekdot yang terakhir yang kemarin Ibu kirimkan melalui Google Classroom, contoh-contohnya ya, dipelajari di rumah ya. Nah, Ibu lanjut saja pembelajaran hari ini karena kita kemarin sudah mempelajari pengertian dan yang lain-lain. Sekarang kita belajar mengenai mengevaluasi mengenai teks anekdot dari aspek makna tersirat. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu dan menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Masih ingat kan kemarin pengertiannya? Kalian sudah mendengarkan dan membaca kemarin ya. Ibu lanjut. Tujuan dibuatnya teks anekdot ini yaitu untuk memberikan suatu pembelajaran tertentu bagi para pembaca atau pendengarnya. Anekdot sendiri merupakan cerita singkat yang lucu dan menggemaskan. Biasanya anekdot ini mengangkat cerita orang penting, yaitu tokoh masyarakat, lalu tokoh-tokoh orang terkenal. Paham? Oke, diingat-ingat. Oke, Ibu lanjut kembali membahas mengenai mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Mengevaluasi teks anekdot dapat digali dengan menemukan makna yang tersirat di dalamnya. Makna tersirat sendiri adalah makna yang dapat dipahami secara tidak langsung dengan penuh pemahaman yang sesungguh-sungguhnya. Ayo kita bahas mengenai pokok-pokok. Yang pertama, pokok-pokoknya, masalah yang dibahas. Masalah dibahas ini biasanya yang namanya banyak sekali masalah-masalah yang dibahas. Yaitu yang dua, yaitu kritik atau sindiran yang disampaikan. Kritikan apa, lalu sindiran apa, biasanya diceritakan di dalam teks anekdot.
Lalu yaitu unsur humor atau unsur lucu yang terdapat di dalam teks anekdot. Kemarin sudah Ibu kirimkan mengenai contoh-contoh, di situ banyak sekali contohnya mengenai unsur humornya atau kelucuannya. Paham? Kalau kalian kemarin melihat videonya akan paham. Yang terakhir, makna tersirat atau pesan yang terkandung. Paham? Ibu lanjut. Ibu akan belajar, kita semua akan belajar mengenai penyebab kelucuan teks anekdot. Paham? Kelucuan anekdot disebabkan oleh pengertian dari teks anekdot tersebut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Salah satu ciri anekdot yang baik adalah dengan makna yang tersirat. Ingat-ingat, di balik tokoh-tokoh yang diceritakan dan jalan ceritanya, tersimpan kritik dengan kemasan yang cerdas dalam bentuk cerita yang menggelikan atau lucu. Mengerti? Anekdot sendiri biasanya memiliki persamaan. Bisa disampaikan secara monolog atau dialog, bisa dicampurkan keduanya. Lalu kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembentuk cerita teks anekdot. Seperti di dalam drama juga itu ada unsur-unsurnya. Yang di dalam drama itu kan unsur intrinsik dan ekstrinsik, sedangkan di anekdot itu membahas mengenai unsur-unsur pembentuk cerita. Yaitu yang pertama yaitu latar atau setting. Yang kedua ada yang namanya tokoh atau pelaku. Lalu ada juga yang namanya alur. Alur itu merupakan rangkaian kejadian. Kemarin sudah Ibu berikan mengenai orientasi, abstraksi, kode, itu masuknya di alur. Paham? Lanjut. Ada juga yaitu namanya sudut pandang. Lalu ada juga namanya tema. Dan yang terakhir yaitu amanat atau pesan yang terkandung. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Di sini Ibu juga ingin membahas sedikit mengenai perbedaan antara humor dan anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita lucu singkat yang lucu sekali ya. Merupakan pengalaman pribadi bisa. Teks anekdot bertujuan untuk sekedar menghibur pembaca, bukan sekedar menghibur pembacanya, namun juga untuk menyindir. Sementara humor itu adalah suatu yang bersifat lucu, yang sangat menggelikan, biasanya bikin tertarik. Kalau humor juga bisa jadi ya. Kalau humor tapi biasanya hanya penghibur saja. Humor juga memiliki ciri-ciri fungsi sendiri atau bentuk sendiri. Paham? Yang sangat penting Ibu ingatkan, Ibu juga harus bisa dan dapat yang namanya membedakan humor dan anekdot. Kalian harus memahaminya. Yang pertama yaitu kalian harus memahami kalau teks anekdot adalah cerita singkat yang berisi sindiran, sedangkan teks humor hanya sekedar cerita lucu. Biasanya teks anekdot berisi tentang orang-orang penting, sedangkan teks humor itu tidak. Teks anekdot memiliki tujuan tertentu, sedangkan teks humor itu sebagian besar itu sangat, ya bisa dikatakan sangat lucu juga bisa, tapi lebih ke anekdotnya. Paham? Kalau humor itu menghibur ya anak-anak, ingat-ingat. Oke, semoga kalian semua memahami pembelajaran hari ini yang sudah Ibu berikan materi untuk hari ini. Bisa kalian pelajari di rumah materi yang sudah Ibu berikan, nanti Ibu kirimkan ke Google Classroom dan di YouTube juga, nanti kan Ibu share linknya di YouTube. Ya, bisa kalian pelajari semuanya. Yang kemarin dipelajari, yang ini dipelajari.
Apabila kalian tidak memahaminya, bisa disampaikan kepada ibu atau bertanya langsung melalui WhatsApp ibu langsung. Mengenai tugasnya akan ibu berikan, kalian hanya menulis isinya saja. Tidak perlu menulis soalnya. Ibu beri soal 10, kalian kerjakan nanti di folio saja, kertas folio ya, yang akan nanti dikirim ke teman atau ketua kelas kalian masing-masing. Kalian kumpulkan di ketua kelas kalian masing-masing, dan ketua kelas nanti harus mengabari ibu ya. Ingat-ingat ya, nanti dikumpulkan, sangat wajib sekali. Wajib semuanya mengerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Paham? Sudah memahaminya? Nanti akan ibu kirim videonya dan ibu kirim juga materi dan tugasnya di Google Classroom kalian masing-masing. Baik, kalian tetap di rumah, jaga kesehatan kalian. Apabila kalian keluar rumah, jangan lupa membawa masker dan hand sanitizer. Ingat-ingat pesan ibu ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.